Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 78. Dengan muka masih ditundukkan karena tidak mau memberi kesempatan kepada pangeran itu untuk meraba-raba wajahnya dengan sinar matanya, Mawarsi menggeleng kepala keras-keras. Tidak, Bapak. Aku tidak mau diselir oleh siapapun. Aku tidak mau. Kisinduening memandang wajah pangeran itu yang berubah kemerahan. Nah, Paduka mendengar sendiri, Pangeran. Bukan hamba atau putri hamba menampik Paduka, melainkan karena putri hamba tidak suka diselir, baik oleh Paduka ataupun oleh siapa juga. Pangeran itu menjadi marah bukan main, bukan hanya karena penampikan pinangannya itu dianggap suatu penghinaan, akan tetapi terutama sekali karena penolakan itu disaksikan dan didengar banyak orang sehingga hal itu amat memalukan dirinya. Dia pun dengan melotot menoleh kepada selosin prajurit pengawal, lalu menghardik sambil menudingkan telunjuknya kepada Kisinduening dan Mawarsi. Tangkap mereka berdua. 12 orang prajurit pengawal yang bertugas menjaga keselamatan pangeran mahkota itu sudah turun dari atas punggung kuda mereka pula, akan tetapi kini mereka saling pandang seperti orang-orang bodoh dan kehilangan akal. Padahal mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang mempunyai tanggung jawab berat, yaitu menjaga keselamatan putra mahkota. Akan tetapi, mendengar perintah untuk menangkap Senopati Sinduening dan putrinya, mereka tentu saja merasa serba salah dan gentar. Seorang senopati adalah seorang panglima, atasan mereka, apalagi mereka semua tahu belaka betapa saktinya Kisinduening dan putrinya. Untuk melaksanakan perintah itu, menangkap Kisinduening dan Mawarsi merasa gentar dan tidak berani, akan tetapi membangkang terhadap perintah Raden Mas Martapura mereka juga takut. Maka, mereka hanya saling pandang dan melongo seperti kehilangan akal. "Hayo tangkap mereka!" bentak pula Raden Mas Martapura. Pada saat itu, muncul seorang yang sekali meloncat sudah berada di atas panggung dan dia pun bertanya dengan suara lembut namun berpengaruh sekali. Paman Sinduening, Adimas Pangeran Mahkota, apakah yang telah terjadi di sini? Ada apakah ribut-ribut ini dan mengapa Andika nampak marah-marah, Adimas?" Hati para prajurit pengawal, juga hati Kisinduening dan Mawarsi merasa lega ketika melihat siapa yang muncul pada saat yang gawat itu. Dia seorang pemuda berusia 27 tahun, tinggi tegap, berwajah tampan dan anggun, sikapnya agung dan berwibawa. Dia adalah Raden Mas Rangsang, pangeran yang merupakan putra sulung Sang Prabu Hanyokrowati. Pangeran Raden Mas Rangsang ini terkenal sebagai seorang pemuda yang amat bijaksana, sakti mandraguna, ahli dalam ilmu kesenian dan kesusastraan, dan terutama sekali dekat dengan rakyat jelata sehingga dia amat terkenal dan disuka. Tangan dan hatinya selalu terbuka untuk menolong rakyat yang sedang tertimpa kesengsaraan, dan tangan itu dapat menjadi sekeras baja kalau dia menghadapi kejahatan. Satu di antara kebijaksanaannya adalah bahwa dia sedikit pun tidak pernah merasa iri atau marah ketika Sang Prabu Hanyokrowati mengangkat adiknya yang ketiga, yaitu Raden Mas Martapura, sebagai pangeran mahkota. Sungguh pun menurut adat dan aturan, dialah sebagai putra sulung yang lebih berhak menggantikan ayah mereka kelak. Akan tetapi, sedikit pun Raden Mas Rangsang tidak pernah mengeluh, bahkan sikapnya terhadap Raden Mas Martapura selalu lembut dan penuh nasihat. Melihat munculnya kakak sulungnya, Raden Mas Martapura yang masih penasaran dan marah, segera mengadu. "Kakang Mas, ayah dan anak ini telah menghinaku. Aku telah dipermalukan di depan orang banyak. Kakang Mas harus memberi hukuman berat kepada mereka," teriaknya dengan muka merah. Raden Mas Rangsang lalu menghadapi para penonton yang masih berada di situ dan sejak tadi tidak berani mengeluarkan suara, dan dengan suara yang lembut dia berkata kepada mereka, "Kuharap para paman, kakak dan adik suka meninggalkan tempat ini karena sudah tidak ada sesuatu yang perlu ditonton lagi." Mendengar ucapan lembut itu, orang-orang segera mengundurkan diri dan merasa malu sendiri karena memang tidak patut kalau mereka terus menonton pertikaian yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Tempat itu menjadi sepi dan yang tinggal di atas panggung kini hanya kedua orang pangeran, Kisinduening dan Mawarsi. Akan tetapi Kisinduening yang tahu akan kewajiban, segera meneriaki para peserta sayembara agar sore hari nanti mereka datang kepadanya untuk diterima sebagai prajurit.
Para peserta itu menyanggupi dan mereka pun segera mengundurkan diri. Hanya selosin prajurit pengawal itu saja yang masih tinggal di bawah panggung, akan tetapi mereka hanya menundukkan muka, tidak berani memandang ke atas panggung karena maklum bahwa majikan mereka, putra mahkota, sedang merah kepada mereka yang tadi tidak menaati perintah untuk menangkap ayah dan anak itu. Nah, sekarang ceritakanlah. Adimas Pangeran, apa sesungguhnya yang telah terjadi sehingga Andika menjadi marah-marah dan mengatakan bahwa Paman Sinduening dan Diajeng Mawarsih ini telah menghinamu dan mempermalukanmu di depan orang banyak? Coba saja Kakang Mas pertimbangkan sendiri, siapa orangnya yang tidak merasa terhina? Aku mendengar bahwa Ki Sinduening mengadakan sayembara untuk memilih suami bagi putrinya. Aku ingin nonton pertandingan sayembara, akan tetapi setelah tiba di sini, pertandingan telah bubar dan tidak seorang pun yang dapat diterima menjadi suami Mawarsi, karena gadis ini masih bebas, belum terikat perjodohan, sudah sepantasnya kalau aku mengajukan pinangan, ku minta kepada Ki Sinduening agar Mawarsi menjadi selirku. Akan tetapi, Kakang Mas, mereka ini ayah dan anak ini, menolakku dan penampikan itu mereka lakukan di sini, di depan banyak orang. Siapa yang tidak merasa malu dan terhina? Aku ini putra mahkota, calon raja mereka, dan mereka berani merendahkan aku seperti ini? Suaranya terdengar seperti hendak menangis. Dengan sikap tenang dan sabar, Raden Mas Rangsang mendengarkan ucapan adiknya, kemudian dia menoleh kepada Ki Sinduening dan tersenyum, bertanya, Paman Sinduening, benarkah apa yang dikatakan oleh Dimas Pangeran Martapura tadi? Memang benar bahwa Kanjeng Pangeran Mahkota telah minta agar Mawarsi diberikan kepada beliau untuk dijadikan selir yang ke-10. Karena beliau mengajukan pinangan di sini, disaksikan banyak orang, maka ketika hamba menjawab, hamba lakukan di sini pula. Hamba sudah jelaskan bahwa urusan perjodohan anak hamba menjadi hak Mawarsi sendiri untuk menentukan, dan putri hamba itu tidak mau dijadikan selir oleh siapapun juga. Bukan berarti kami menoleh atau menampik Kanjeng Pangeran, melainkan tidak mau kalau Mawarsi dijadikan selir. Kami tidak bermaksud menghina, apalagi mempermalukan, Pangeran. Adimas Pangeran, benarkah apa yang diucapkan Paman Sinduening itu? Tanya Raden Mas Rangsang kepada adiknya, suaranya menuntut ketegasan. Raden Mas Martapura cemberut. Sama saja, ayah dan anak ini telah menolak pinanganku, dan itu penghinaan namanya. Aku adalah putra mahkota dan, Adimas Pangeran, cukup semua itu. Justru karena Andika menjadi putra mahkota, calon raja, maka haruslah bersikap bijaksana dan tidak menindas kepada bawahan dan rakyat jelata. Memaksa seorang wanita menjadi selir, itu merupakan perbuatan sewenang-wenang namanya. Apakah Adimas Pangeran ingin mencontoh perbuatan Rahwana Raja yang hendak memaksa Dewi Sinta menjadi istrinya? Adimas mengajukan pinangan di tempat umum, mendapat jawaban di tempat umum pula, hal ini sudah sepantasnya. Dan seperti Andika Pangeran mendengar sendiri tadi, Ki Sinduening dan Mawarsi sama sekali tidak bukan bermaksud menghina atau menolak pinangan, hanya merupakan tekad Diajeng Mawarsi untuk tidak suka dijadikan selir. Diajeng Mawarsi, jawablah, apa jawabanmu kalau sekarang ini aku meminangmu untuk menjadi selirku? Kedua pipi Mawarsi berubah kemerahan mendengar pinangan aneh dari Raden Mas Rangsang ini. Mohon paduka mengampuni hamba, Pangeran. Hamba hanya akan menikah dengan pria idaman hati hamba, dan menjadi istrinya, bukan menjadi selirnya. Hamba tidak mau menjadi selir siapapun juga. Raden Mas Rangsang menoleh kepada adiknya. Nah, Andika mendengar sendiri, Adimas Pangeran. Aku tidak merasa tersinggung oleh penolakannya, karena hal itu wajar, bukan? Orang meminang hanya mempunyai dua kemungkinan, diterima atau ditolak, kita sepatutnya kagum akan pendirian Diajeng Mawarsi yang hanya suka menjadi istri seorang pria idaman hatinya. Mendengar ucapan kakaknya, Raden Mas Martapura menunduk dan cemberut.